Tiga Suara Channel, pada hari ini akan menceritakan kisah. Cerita asal mula daerah Sepat Nunggal. Di sebuah istana terdengar suara menggemuruh dan menggelegar, yaitu Istana Candi Kuning Gunung Padang dengan pilar batu sepanjang 33 meter pun di bumi hanguskan, diruntuhkan, dan dihancurkan. Istana Candi Kuning Gunung Padang adalah tempat tinggal Ki Adek Ciluhur, Adipati Kadipaten Majenang sekaligus putra mahkota Kerajaan Dayah Luhur dengan rajanya Prabu Gagak Ngampar. Prabu Gagak Ngampar merupakan saudara Prabu Niskalawastu Kancana, Raja Kerajaan Galuh-Wiwitan, yang wilayahnya membentang dari Sungai Pamanukan di barat hingga Gunung Ungaran di timur. Dengan mata nanar, berkilat perlambang semangat yang berkobar, seorang pemuda berseru, "Aku Panembahan dalam Reksapati, kupimpin prajuritku meluaskan wilayah, atas perintah Panembahan Senapati. Ini untuk kejayaan Mataram di masa depan." Secepat kilat ia menghilang di bawah langit kelam Kadipaten Majenang. Langkah kaki membawanya ke arah matahari terbit. Menembus hutan dalam kegelapan, menyibak semak dan pepohonan, Panembahan dalam Reksapati menuju Leuweung Wates, rimba di tengah pegunungan pembarisan yang belum pernah terjamah manusia. Semburat warna jingga menyala, seiring kicauan gurungan mempesona, berpadu dengan gemericik air seakan berirama. Sayup-sayup terdengar senandung merdu seorang wanita. Tergerak hati, Reksapati mencoba mendekati asal suara. Menyibak semak alang-alang, terperanjat Reksapati ketika matanya menangkap wajah ayunan menawan. Sang gadis pun tak kalah terkejutnya melihat sosok pemuda muncul tiba-tiba di hadapannya. "Duhai putri cantik jelita, engkaukah bidadari yang turun dari kahyangan?" sapa sang pemuda. Si siapa di sana?" ucapnya terbata-bata. Mengetahui ia tak mengenal pemuda di hadapannya, si gadis pun mundur menjauh, lalu berlari dengan cepat menyusuri tepian sungai. Sementara Reksapati yang rupanya terlanjur jatuh hati, diam-diam mengikuti. Ratna Kancana, nama gadis itu, memasuki sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Seorang wanita tua menyambutnya dengan pelukan dan usapan lembut di rambut sang putri tercinta. Reksapati masih mengintai. Dengan sembunyi-sembunyi ia mendekat. Tampak seorang lelaki tua, dengan mata terpejam, duduk bertelekan di dipan bambu panjang. Jemarinya memegang cerutu hitam. Asap putih mengepul dari mulutnya, membentuk bulatan-bulatan yang berputar-putar menggumbung, menyebar lalu menghilang. Tiba-tiba, Reksapati dikejutkan sebuah suara, peletak, sebutir kerikil mengenai kepalanya. "Anak muda, untuk apa kau sembunyi? Keluarlah," seru lelaki tua. Rupanya lelaki tua itu bukan orang biasa. Tidak hanya menyadari kedatangan pemuda asing di gubuknya, tetapi juga telah membuat pemuda itu tak bisa berlama-lama dalam pengintaiannya. Reksapati pun keluar dari persembunyiannya. Berjalan mendekati lelaki tua sambil mengusap-usap kepalanya. "Maaf Pak Tua. Saya Reksapati. Saya membutuhkan putri Pak Tua yang cantik jelita. Sepertinya saya telah jatuh hati. Saya ingin memeristrinya, enak sekali kau menyebutku Pak Tua anak muda." Lelaki itu membuka mata, beranjak dari dipannya, menatap tajam mata Reksapati. Reksapati tak bergeming, balas menatap tajam sang lelaki. "Tua." Menyelami tatapan tajam Reksapati, lelaki tua itu melihat kilatan api, pertanda bahwa Reksapati bukanlah manusia biasa, melainkan pemuda dengan kesaktian luar biasa. Dengan suara berat, lelaki tua itu berkata, "Aku Wangsakarta. Mata air Padontilu dan Leuweung Wates ini dalam penjagaanku. Ini adalah dusun larangan. Hanya aku, istriku, dan putriku yang menempati dusun ini. Tak seorang pun berani memasuki dusun ini kecuali kami. Termasuk kau, Reksapati. Sebelum terjadi apa-apa denganmu, pergilah. Keluarlah dari dusun larangan ini. Tidak semudah itu Ki Wangsakarta." Istana Candi Kuning Gunung Padang di Kadipaten Majenang telah luluh lantak. "Aku yang menghancurkannya. Kalau hanya menguasai sebuah dusun, apa susahnya? Begitu juga, untuk memeristri putrimu yang cantik jelita, dengan kesaktianku, aku bisa melakukan yang aku mau." Reksapati menimpali. Ki Wangsakarta pun memanggil putrinya, "Anakku Ratna Kancana, kemarilah. Katakan pada ayah, bagaimana pendapatmu tentang pemuda ini?" Setelah terdiam beberapa saat, Ratna Kancana pun angkat bicara, "Ayahanda yang bijaksana, aku kagum dengan keberaniannya. Tidak ada salahnya ayah menguji kesaktiannya, untuk mengetahui apakah ia bisa menjaga aku, ayah, dan ibu."
Atau mungkin ia bisa memberikan sesuatu untuk dusun larangan, mata air Padon Tilu, dan Leuwong Wates. Ratna Kancana serahkan keputusan kepada ayahanda. Baiklah, Reksapati, akan kuizinkan kau menikahi putriku, dengan 2 syarat. Pertama, kau harus membuka hutan ini menjadi perkampungan sehingga dusun ini tidak lagi menjadi dusun larangan. Kedua, apapun permintaan Ratna Kencana padamu, harus kau turuti, meskipun berat kau lakukan. Jika kau melanggarnya maka, apapun yang kau miliki termasuk kesaktianmu harus kau berikan padaku. Sanggupkah kau terima tantanganku? Seru Ki Wangsakarta dengan suara yang menggelegar membahana, dan mata berkilat menyala membara. Itu bukanlah hal yang sulit untukku, Aki. Aku pasti sanggup melakukannya. Suara petir menggelegar seiring dengan sumpah yang diucapkan Panembahan dalam Reksapati. Dia mulai melaksanakan tugas pertamanya. Karena mempunyai kesaktian yang luar biasa, Panembahan dalam Reksapati berhasil merubah hutan menjadi sebuah perkampungan yang ia beri nama Babakan, tahap-tahap. Semakin lama, semakin banyak orang berdatangan untuk menetap di perkampungan itu. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut menjadi luas dengan para penduduk yang banyak. Seiring berjalannya waktu, Panembahan dalam Reksapati telah menikah dengan Ratna Kancana, putri Ki Wangsakarta yang cantik jelita. Bahkan, Ratna Kancana tengah mengandung putra mereka yang pertama. Sangat besar kasih sayang Reksapati kepada istrinya. Apapun yang diminta, pasti diberi. Suatu hari, Ratna Kancana bermimpi. Dalam mimpinya ia mendengar suara gaib yang terus terngiang-ngiang dalam benaknya. Ratna Kancana, engkau, ayahmu, ibu, dan jabang bayi dalam kandunganmu ada dalam kuasaku. Untuk keselamatan kalian, mintalah pada suamimu untuk menangkap seekor ikan di Sungai Cibengkeng. Bakarlah ikan itu untuk dia makan. Dan kamu harus menyaksikan suamimu memakan daging ikan itu hingga bersisa kepala dan duri saja. Begitu terbangun, dengan wajah kebingungan Ratna memanggil suaminya, Kakanda. Kakanda. Kakanda, di mana engkau? Kakanda, di mana engkau? Kakanda, di mana engkau? Berulang kali memanggil, tak ada sahutan. Ratna keluar dari pondoknya, memandang sekeliling. Berharap menemukan suaminya segera. Sadar suaminya tak ada di sana, ia berjalan menyusuri perkampungan. Tak sia-sia usahanya, ia pun menemukan suaminya sedang menebang kayu di pinggir hutan. Dengan senyum mengembang, ia hampiri Reksapati. Mendengar suara langkah kaki, Reksapati berhenti dari pekerjaannya. Ia terkejut mendapati Ratna berdiri di hadapannya. Tangan kanannya menggenggam sebuah pancing yang pada mata kailnya telah tertancap seekor cacing yang sedang menggeliat, sedangkan tangan kirinya tak berhenti mengelus perutnya. Adinda Ratna, adakah sesuatu yang penting hingga kau mencariku sampai ke sini? Ujarnya heran. Ya Kanda, tangkaplah seekor ikan di Sungai Cibengkeng. Aku akan menemanimu, Kanda. Akan aku bakar ikan itu untuk kau makan. Sisakan kepala dan durinya untukku. Tapi, sejak tinggal di sini tak pernah aku mendapati seekor ikan pun. Ini keinginan si jabang bayi, Kanda. Ratna merajuk sambil mengelus perutnya. Dan ingatlah sumpah Kanda yang kedua pada ayahanda. Ratna menambahkan. Reksapati menyerah ketika diingatkan dengan sumpah. Ia pun menggandeng Ratna menuju tepi Sungai Cibengkeng. Mata kail ia lempar ke tengah sungai. Namun tak ada tanda-tanda seekor ikan pun menyambarnya. Berjam-jam mereka menanti. Karena kelelahan, Ratna Kancana tertidur di atas batu di samping suaminya. Hampir menyerah, Reksapati menggunakan kesaktiannya untuk menerawang apakah ada ikan di Sungai Cibengkeng. Ia pun berhasil. Ada seekor ikan yang ia dapatkan masih berenang bebas di dalam sungai, ukurannya cukup besar. Dengan kesaktiannya pula, ia tarik ikan besar itu agar mendekati mata kailnya, dan, hap! Kena kau ikan, serunya kegirangan. Dari kejauhan Ibunda Ratna Kencana yang hendak turun ke sungai untuk mencuci baju terkejut mendapati Reksapati didampingi putrinya tengah memegang pancing dan ada seekor ikan besar menggelepar di mata kail yang telah ditariknya. Wajah sang ibu pucat pasi. Ia menjatuhkan wadah berisi kain yang hendak dicucinya. Dalam suasana yang masih terang benderang, ia dikejutkan suara petir yang menggelegar. Dalam keterkejutannya, ia berusaha menguasai dirinya. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya yang bergetar mengeluarkan gumaman kecil. Duh, Gusti. Lindungi desa ini.
Dengan tergopoh-gopoh, ia lari pulang menemui suaminya yang masih berkelekan di dipan panjang. Tak, 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 tak. Suara langkah yang keras membangunkan Ki Wangsakarta dari tidurnya. Aki, 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 ikan, ikan, ikan. Ada apanya? Ada apa dengan ikan? Kata Ki Wangsakarta. Ikan di Sungai Cibengkeng, Ratna dan Reksapati menangkapnya. Entah apa yang akan mereka lakukan dengan ikan itu, Aki. Wajah Ningsih tampak ketakutan. Ki Wangsakarta terperanjat, meloncat kuat dari dipan panjang kesayangannya, berlari secepat kilat mencari putri dan menantunya. Setibanya di tepi Sungai Cibengkeng, betapa terkejutnya ia melihat Ratna Kancana duduk tersenyum di hadapan Reksapati. Melihat kedatangan ayahandanya dari kejauhan, Ratna berlari mendekat lalu berteriak, "Ayah, ayah, ayah! Ayah bilang tak ada ikan di sungai kita, lihat ayah," kanda Reksapati. Dapat menangkapnya, ikan sepat yang sangat lincah. Melihat kanda memakannya, sepertinya nikmat sekali ayah. Sayang ayah datang terlambat, jadi tidak ikut mencicipi. Ki Wangsakarta mengabaikan seruan putrinya. Ia mendekati Reksapati yang baru selesai menikmati santapannya. Melihat ikan sepat yang hanya tinggal kepala dan durinya saja, Ki Wangsakarta terduduk lemas. Air matanya menetes, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Anakku." Panembahan dalam Reksapati, ketahuilah ikan sepat itu adalah satu-satunya ikan yang menghuni Sungai Cibengkeng. Adalah larangan bagi siapapun untuk menangkapnya, memindahkannya, atau bahkan membunuh dengan menyantapnya. Karena kehidupan sang ikan berarti kelangsungan desa Babakan, Leuweung Wates, dan mata air Padon Tilu. Kehidupan ikan berarti masa depan perkampungan. Kematian ikan berarti musibah dan bencana bagi perkampungan. Nyai Ningsih datang tergopoh-gopoh bersama puluhan warga desa Babakan. Mendengar percakapan antara Ki Wangsakarta dengan Panembahan dalam Reksapati membuat mereka ketakutan. Reksapati merasakan ketakutan yang diperlihatkan ayahnya. Ia pun kebingungan. "Maaf ayah. Aku hanya menjalankan sumpahku yang kedua." Ratna Kancana yang memintanya. "Aku tidak tahu tentang ini semua," kata Reksapati tertunduk lesu. Ketika Ki Wangsakarta, Nyi Ningsih, Ratna Kancana, Reksapati, dan puluhan warga berdiri mematung dalam kebisuan dan ketakutan yang mencekam, tiba-tiba, terdengar suara gaib menggema di sekeliling tempat mereka berdiri. "Tertutuklah Ratna Kancana dan kalian semua. Bencana akan datang melanda. Tertutuklah Ratna Kancana dan kalian semua. Bencana akan datang melanda. Tertutuklah Ratna Kancana dan kalian semua. Bencana akan datang melanda." Hiks, hiks, hiks. Kasihan warga di kampung kita. Mereka tak tahu apa-apa, tapi harus menjadi korban derita. Andaikan waktu dapat terulang kembali, mungkin lebih baik dusun ini tetap menjadi dusun larangan, tak ada dusun Babakan. Tak pernah ada perkampungan. Hiks, hiks, hiks. Terdengar suara isak tangis Nyi Ningsih memecah kebisuan di antara mereka. Tiba-tiba kilat menyambar, petir menggelegar, terpaan angin yang kian kencang menimbulkan gerak dahan pohon dan daun-daun bergesekan menambah suasana mencekam. Mega hitam menyelimuti langit di atas Leuweung Wates bagaikan memasuki masa kelam dan kegelapan. "Apa yang bisa aku lakukan ayahanda?" tanya Reksapati kemudian. Ia merasa harus melakukan sesuatu dengan kesaktiannya. Pengorbanan. Ada yang harus berkorban. Bukan. 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 Ada yang harus dikorbankan. Kami yang akan berkorban. Jika kau sanggup membuat ikan yang kau makan hidup kembali. Itulah masa depan perkampungan. Ki Wangsakarta menarik tangan istri dan putrinya. Berlari menjauh masuk ke hutan, lalu menghilang dalam kegelapan. Panembahan dalam Reksapati mengerti, ia harus menghidupkan ikan sepat itu lagi. Ia berlutut di atas batu, mengerahkan kesaktiannya, menengadahkan tangan memohon perlindungan yang maha kuasa. Awan hitam berganti terang, angin berhenti bertiup kencang dan berubah menjadi sepoi-sepoi. Seketika, ikan sepat yang sudah tinggal kepala dan durinya saja dengan ajaib hidup lalu meloncat ke dalam Sungai Cibengkeng. Dan ikan tersebut merupakan satu-satunya, tunggal, yang bisa hidup setelah dimakan. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah tersebut menjadi luas dengan penduduk yang banyak. Atas jasa Panembahan dalam Reksapati, daerah yang dahulunya bernama Babakan diganti nama menjadi Sepat Nunggal, berdasar pada kejadian luar biasa, yaitu ikan sepat satu-satunya yang ajaib.
Sekian cerita asal mula daerah Sepat Nunggal. Cerita rakyat ini bersifat fiksi, diramu dari berbagai sumber. Dukung Miga Suara Channel ini, supaya terus berkembang. Dengan like dan subscribe, supaya kalau ada cerita baru akan diberitahu otomatis kepada Anda. Dan masih banyak cerita-cerita legenda lainnya yang akan segera diunggah ke Miga Suara Channel ini. Terima kasih.